Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak Ibu. Apakah semuanya sehat? Sehat, Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta kepada ketua kelas boleh untuk memimpin doa terlebih dahulu ya. Silakan kepada Anatia Sania sebagai ketua kelas, silakan pimpin doa. Baik, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Kita Ibu. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Anatia Sania ya, selaku ketua kelas, telah memimpin doa kita pada hari ini untuk memulai pelajaran. Oke, nah setelah baca doa tadi, Ibu mau mengecek dulu kehadiran anak-anak Ibu yang ada di ruang Zoom ini. Kayaknya semuanya sudah hadir ya. Untuk biar pembelajaran kita hari ini itu jadi lebih semangat, boleh yang anak-anak yang bisa mengaktifkan kamera, aktifkan kameranya ya. Ibu absen dulu Ya, satu-satu. Bu. Oke. Putri Permata Aulia, Siap hadir, Bu. Nusrina Naswa Nabila, Hadir, Ibu. Nova Elisa, Hadir, Ibu. Nabila Nurmut Maina, Hadir, Ibu. Anatia Sania, Hadir, Bu. Ananda Nadia Monita, Hadir, Bu. Nia Apriliani, Hadir, Bu. Lia Urmila, Hadir, Bu. Citra Ayu. Hadir, Bu. Oke, berarti hadir semua ya. Baiklah, nah untuk memulai kegiatan hari ini, sebelum masuk ke materi utama, Ibu mau bertanya dulu nih sama anak-anak Ibu yang sangat cantik-cantik pada pagi hari ini ya. Nah, akhir-akhir ini tuh kan sering sekali banyak terjadi kejadian-kejadian alam atau fenomena-fenomena alam. Misalnya kayak banjir, kemudian tanah longsor, dan juga gunung meletus. Nah, di sini anak-anak Ibu yang ada di ruang Zoom ini, apakah ada di antara kalian itu yang mengalami sendiri kejadian-kejadian fenomena alam yang telah Ibu sebutkan tadi? Saya, Baik, Bu. Bu. Boleh, silakan Putri. Jadi di Pelajuni sering hujan, Bu. Jadi kayak banjir gitu. Oh, oke, banjir berarti ya. Ya, penuh genangan air. Mungkin diakibatkan karena sampah kali ya. Banyak buang sampah di got gitu. Apalagi em, pohon-pohon di Pelajuni sering ditebang sembarangan gitu, Bu. Jadi nggak ada akses untuk air kali ya untuk menyerapnya gitu. Oke, berarti Putri Permata Aulia pernah merasakan banjir ya di Pelaju. Oke, selanjutnya Nisrina tadi yang menjawab. Iya, Bu. Saya juga sudah mengalami banjir, Bu, akibat hujan, Bu. Hujannya deras banget. Jadi menyebabkan rumah saya itu banjiran, Bu. Jadi selokan di rumah itu ketutup, Bu. Oke, sama ya berarti banjir juga. Bu, Bu, nih Serina buang sampah sembarangan, Bu, tiap hari, Bu. Nggak Tidak, boleh, Bu. nggak boleh gitu ya Nisrina. Iya, Nanti Bu. kalau misalkan sering buang sampah nanti banjir lagi rumah kamu. Iya, Bu. Oke, berarti beberapa anak-anak ibu di sini ada yang pernah mengalami sendiri kejadian-kejadian alam atau fenomena alam seperti banjir tadi. Nah, kenapa ibu membahas mengenai kejadian alam atau fenomena alam? Karena hari ini kita akan membahas mengenai teks eksplanasi. Nah, ada yang tahu tidak apa sih teks eksplanasi itu? Ada yang sudah tahu apa itu teks? Tahu saya, Bu. Boleh, Nisrina, apa teks eksplanasi? Teks eksplanasi itu adalah sebuah teks yang membahas peristiwa, fenomena alam maupun fenomena sosial, Bu. Oke, bagus. Benar-benar benar sekali. Boleh tepuk tangan untuk Nisrina? Oke, benar sekali ya. Teks eksplanasi itu merupakan teks yang menjelaskan atau menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena alam. Nggak cuma fenomena alam, tetapi juga isu-isu sosial dan juga budaya. Nah, sebelum Ibu lanjut ke materi utama, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akan share screen dulu ya. Oke, apakah share screen Ibu sudah terlihat? Sudah, Bu. Bu,
Oke, nah tadi kan sudah dijelaskan apa sih teks eksplanasi itu. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada dua. Yang pertama itu kalian diharapkan sebagai peserta didik diharapkan mampu untuk menelaah struktur teks eksplanasi berupa paparan atau kejadian suatu fenomena alam yang dibacakan atau diperdengarkan. Kemudian yang kedua itu kalian juga sebagai peserta didik harus mampu menganalisis kaidah kebahasaan teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang dibaca atau diperdengarkan. Nah, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran, Ibu akan memberikan sedikit materi nih mengenai tujuan pembelajaran yang telah Ibu jelaskan tadi. Yang pertama yaitu adalah struktur teks eksplanasi. Nah, tadi kan sudah Nisrina jawab tuh pengertian dari struktur teks eksplanasi. Kemudian kita harus mengetahui di dalam teks eksplanasi itu strukturnya apa saja begitu. Nah, yang pertama yaitu adalah identifikasi fenomena. Kemudian yang kedua itu adalah rangkaian kejadian dan yang ketiga itu adalah interpretasi. Nah, secara singkatnya, identifikasi fenomena ini biasanya itu berisikan tentang gambaran umum atau pernyataan umum di awal sebuah teks eksplanasi. Nah, kemudian yang kedua itu rangkaian kejadian. Nah, dalam rangkaian kejadian ini itu adalah inti dari suatu teks eksplanasi di mana isinya itu merupakan sebuah proses dari fenomena alam yang ada di teks eksplanasi itu. Biasanya itu ada hubungan sebab dan akibatnya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu interpretasi. Interpretasi ini adalah bagian akhir dari struktur teks eksplanasi yang biasanya berisi kesimpulan, kemudian ulasan, atau juga pernyataan-pernyataan dan tanggapan dari teks yang telah dibahas sebelumnya atau fenomena alam yang telah dibahas sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu adalah kaidah kebahasaan. Nah, kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat pasif dan kalimat tidak langsung. Karena teks eksplanasi ini bersifat informatif, jadi dia itu menggunakan kalimat pasif dan kalimat tidak langsung. Berarti ini langsung berhubungan dengan kaidah kebahasaan yang nomor 5 ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu menggunakan konjungsi kasual dan waktu. Ada yang tahu tidak konjungsi kasual itu konjungsinya seperti apa? Oke, masih belum ada yang tahu ya konjungsi kasual itu. Nah, konjungsi kasual ini seperti yang telah dijelaskan di awal tadi itu merupakan konjungsi yang berhubungan dengan sebab dan akibat, begitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah terdapat istilah ilmiah. Karena yang dibahas ini merupakan suatu fenomena alam, karena kita fokusnya ke fenomena alam dulu, jadi pasti akan terdapat istilah-istilah ilmiah. Misalkan di tsunami itu misalnya kekuatan 5,9 skala Richter. Nah, kan SR itu merupakan suatu istilah ilmiah dalam bidang alam gitu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu menggunakan kata kerja material dan juga rasional. Nah, kata kerja material ini kata kerja yang bersifat fisik, dilakukan secara fisik. Kemudian kata kerja rasional ini merupakan kata kerja yang bersifat emosional, begitu. Oke, setelah Ibu menjelaskan sedikit materi yang akan kita bahas hari ini, Ibu akan me- memberikan salah satu video dari berita yang nantinya akan Ibu jadikan sebagai tugas. Jadi, saat Ibu share screen, saat Ibu menunjukkan video ini, harap disimak ya, karena ini akan menjadi tugas kalian setelah videonya ditayangkan. Banjir di Muratara Sumsel, 7 jembatan gantung putus, 2 rumah hanyut, dan puluhan sekolah terendam. Bencana banjir yang melanda di Kabupaten Musirawas Utara, Muratara, Sumatera Selatan, Sumsel terpantau terus mengalami peningkatan. Kamis tanggal 11 Januari tahun 2024. Banjir melanda bumi Beselang Serutinan ini akibat luapan Sungai Rukit dan Sungai Rawas dampak dari curah hujan tinggi sejak 2 pekan terakhir. Banjir yang terjadi kali ini disebut-sebut paling besar selama usia pemekaran Kabupaten Muratara. Usia Muratara sudah 10 tahun. Seingat saya ini yang paling besar. Kalau sebelum itu saya kurang tahu. Kata Koordinator Posko Induk Banjir Pemkab Muratara, Suhardiman. Perkembangan terakhir, banjir dilaporkan sudah merendam kurang lebih 20.000 unit rumah penduduk. Selain merendam permukiman warga, banjir juga berdampak ke sejumlah fasilitas umum hingga memutus akses jalan penghubung antar desa kecamatan.
Dari 7 kecamatan yang ada di Kabupaten Muratara, wilayah yang terdampak banjir terjadi di 6 kecamatan. Mulai dari Kecamatan Ulu Rawas, Rawas Ulu, Karangjaya, Lupit, Karangdapo hingga Kecamatan Rawas Ilir. Tetapi 6 kecamatan itu bukan semua desa kelurahan kena banjir. Maksudnya beberapa desa di dalam 6 wilayah kecamatan itu, ujarnya. Suhardiman mengatakan, meningkatnya debit air Sungai Rawas juga mengakibatkan ada 6 jembatan gantung yang putus diterjang arus yang deras. Ke-6 jembatan tersebut berada di Kelurahan Muara Kulang, Desa Sosokan, Desa Muara Kuning, Desa Lesung Batu. Kemudian, jembatan gantung Dusun Tanjung Bening Desa Muara Kuning, dan jembatan gantung Dusun Kemang Desa Muara Kuning. Sebelumnya, satu jembatan gantung di Desa Batu Gajah, Kecamatan Lupit, putus setelah diterjang rumpun bambu yang hanyut saat air sungai Lupit pasang. Hari ini ada 6 jembatan yang putus. Minggu lalu ada 1 yang putus di Batu Gajah. Jadi totalnya 7. Untuk jembatan gantung Desa Karanganyar belum putus, tapi sudah terendam air. Mudah-mudahan tidak putus, katanya. Ia menambahkan, selain 7 jembatan putus, ada 2 unit rumah warga yang hanyut di Desa Pulau Pida, Kecamatan Ulu Rawan, Muratara. Selain itu, ada 28 sekolah yang sudah terendam banjir, terdiri dari 20 SD dan 8 SMP. Sedangkan fasilitas kesehatan yang sudah terendam banjir antara lain 1 puskesmas, 10 pustu, dan 29 politek. Puskesmas yang sudah terendam yaitu di Muara Kulang, ujar Suhardiman yang juga staf ahli Bupati bidang ekonomi, pembangunan, dan keuangan. Oke, tadi semuanya sudah menyimak kan video yang telah Ibu tayangkan? Nah, dari video itu, Ibu akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok. Gunanya di sini karena kita tadi akan membahas mengenai struktur dan juga kaidah kebahasaan dari teks eksponasi. Nah, langsung saja ya, Ibu sudah membagi kalian menjadi 3 kelompok, di mana masing-masing itu terdiri dari 3 orang ya dalam satu kelompok. Nah, untuk pengerjaannya, untuk soalnya nanti akan Ibu share lewat room chat aja. Ini LKPD-nya itu berupa ini ya, berupa Google Form. Jadi nanti kalian diskusikan. Kalian walaupun kita daring, kalian bisa diskusikan melalui grup WhatsApp ya. Oke, sebentar. Karena Ibu tidak menemukan di sini ruang Zoom-nya di mana, ruang chat-nya. Jadi Ibu share screen aja ya, QR code-nya nanti kalian bisa scan, nanti akan terhubung langsung ke Google Form. Oke, boleh silakan di-scan ya, itu apa QR code-nya. Nah, untuk kelompoknya tadi itu kelompok pertama itu kelompok tsunami terdiri dari 3 orang, Anatia Sanya, Nova Elisa, dan Putri Permata. Kemudian kelompok yang kedua, kelompok gempa itu Lia Urmila, Ananda Nadia Monita, dan juga Nabila Nurmutmaina. Kemudian yang terakhir itu kelompok tanah longsor, Sutra Ayu, Nisrina Nashwa, dan juga Nia Apriliani. Oke, untuk pengerjaannya itu selama 15 menit. Silakan kalian diskusikan bersama teman-teman kalian. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di ruang Zoom. Selagi kalian mengerjakan, Ibu akan menerangkan dulu ya penilaian kita pada hari ini itu untuk penilaian itu ada 2, yaitu penilaian sikap dan juga penilaian dari pengetahuan. Penilaian sikap itu keterlibatan kalian di dalam diskusi kelompok, kemudian pengetahuan itu di dalam LKPD ini. Di dalam LKPD ini terdiri dari beberapa soal, di mana soalnya itu ada yang dikerjakan secara kelompok, kemudian ada yang dikerjakan secara individu. Di situ ya, anak-anak. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, waktu diskusinya sudah selesai ya. Bu, kelompok kami belum selesai, Bu. Baik, Bu, gimana, Bu? Bu, yang kelompok tsunami, Bu, waktu tambahan, Bu. Udah fokus, Bu. Banyak Iya, masalah. Oh ya sudah, berarti Ibu kasih tambahan 5 menit lagi ya. Ibu, Apa tadi tugasnya, Bu? 10 menit aja, Bu. Putri Permata ini tidak menyimak ya, tadi kan Ibu sudah bilang. Ibu kan Lagi banyak masalah, Bu. Putri Permata, Bu. Galau. Putri Permata ke KFC, Bu. Jadi tidak menyimak.
Untuk yang tidak menyimak itu apa namanya boleh di ini kan ya di apa bertanya kepada teman-teman kelompok yang lain. Tadi kan sudah Bu, ibu oke, makasih Bu. Temannya ya. nggak mau jelasin gimana, Bu? Kenapa? Temannya nggak mau jelasin, Bu. Siapa teman yang nggak mau jelasin? Ini si Nabila sama Monita, Bu. Enggak, Bu. Lianya aja, Bu. Nggak mau itu, Bu. Chat grup, Bu. Emang aneh, Bu. Ibu, saya lupa kelompok saya. Yang mana, Bu? Bu, keluarin aja nih, Bu. Oke, kelompok kelompok Nisrin tadi itu ada Nia sama Citra Ayu ya. Nggak boleh, pokoknya harus bekerja sama. Kalau misalkan kalian tidak ada yang bekerja, berarti nilainya tidak ada. Oke, silahkan dikerjakan. Waktunya tinggal 3 menit lagi ya. Baik, Ibu. Oke, Bu. Oke, waktu pengerjaannya sudah selesai ya anak-anak. Nah, sekarang karena kita terdiri dari 3 kelompok ya tadi, sudah bikin kelompok, kelompok tsunami, kelompok gempa, dan juga kelompok tanah longsor. Nah, Ibu minta kepada salah satu kelompok perwakilannya saja, karena kita Zoom ya, jadi perwakilannya saja, atau ketua kelompoknya juga boleh, untuk memaparkan hasil analisis video yang telah Ibu tayangkan tadi. Boleh, silahkan yang ingin kelompok mana dulu ini yang mau kelompok mana yang akan presentasi ini menjelaskan perwakilannya. Kelompok saya, Ibu. Kelompok gempa, Ibu. Oke, kelompok gempa silahkan. Nabila ya. Iya, Bu. Betul. Kelompok kami, Bu. Kece abis. Bagus, Bu. Jadi, identifikasi masalahnya itu banjir di Murata Sumsel, Ibu. Wah, Di bener banget, Bu. 7 Keren. jembatan gantung putus, 2 rumah hanyut, dan puluhan sekolah terendam. Kemudian, rangkaian kejadiannya itu bencana banjir akibat luapan Sungai Rupit dan Sungai Rawas. Dampak dari cuaca hujan tinggi sejak 2 pekan terakhir. Interpretasinya, banjir yang terjadi kali ini disebut-sebut paling besar selama usia pemekaran Kabupaten Muara Tara. Itu aja, Bu. Terima kasih. Oke, bagus ya. Terima kasih kepada Nabila. Boleh tepuk tangan dulu kepada kelompok apa ini tadi? Kelompok gempa ya. Boleh tepuk tangan dulu kelompok gempa. Keren kelompok. Wih, keren banget kelompok gempa. Wah, kelompok gempa keren banget. Menyala gempaku. Oke, boleh ya untuk tadi kan sudah tuh dipresentasikan sama kelompok gempa. Menurut pendapat kelompok gempa itu strukturnya begitu. Nah, gimana pendapat dari kelompok lain? Apakah ada yang ingin mengomentari atau menanggapi mungkin memiliki perbedaan jawaban gitu dengan kelompok gempa tadi? Nggak ada, Bu. Sama. Sama, Bu. Jawabannya kayak kelompok gempa. Oke, berarti kelompok gempa sudah menjelaskan pendapatnya, menjelaskan jawabannya dengan sangat baik. Benar sekali ya. Jadi interpretasi. Jadi untuk apa namanya identifikasi masalah dari video itu tadi, identifikasi fenomena maksud Ibu dari video itu tadi banjir di Muratara Sumsel gitu, jembatan gantung putus, 2 rumah hanyut dan puluhan sekolah terendam. Nah, rangkaian kejadiannya tadi kan sudah dijelaskan tuh sama Nabila bahwa bencana banjir akibat luapan Sungai Rupit dan Sungai Rawas dampak dari hujan tinggi. Jadi itu kan ada sebab akibatnya. Jadi banjir itu terjadi akibat dari luapan dua sungai itu karena banjir selama 2 pekan terakhir. Nah, interpretasi di sini itu dari videonya itu jawaban Nabila tadi sudah benar. Interpretasinya itu adalah tanggapan dari apa tadi ya kepala badan apalah itu tadi Ibu lupa yang mengatakan bahwa banjir yang terjadi kali ini disebut sebagai banjir yang paling besar selama usia pemekaran Kabupaten Muratara. Oke, sudah bagus ya untuk kelompok gempa tadi. Nah, untuk kelompok-kelompok selanjutnya, silahkan nanti mengirim jawabannya di Google Form itu. Ibu akan periksa siapa saja yang sudah dan siapa saja yang belum. Kemudian jangan lupa untuk menjawab juga soal-soal yang bersifat individu setelah soal di bawah yang diskusi kelompok tadi. Nah, pembelajaran kita hari ini sudah di penghujung nih. Nah, jadi apakah anak-anak di sini sudah mengerti apa saja yang kita pelajari hari ini tentang teks eksplanasi? Ada yang ditanyakan tidak? Sudah paham, Bu. Oke, Sudah paham, Bu. ya. Ya sudah paham ya. Berarti semuanya sudah paham tentang apa yang kita pelajari hari ini. Oke, kalau begitu, kalau misalkan kalian sudah paham dan sudah mengerti apa sih teks eksplanasi, kemudian struktur dan juga
apa namanya analisis kebahasaan. Kita juga sudah tadi berdiskusi mengenai salah satu video yang akan kita analisis, gitu kan. Nah, berarti dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran hari ini mengenai teks eksplanasi itu adalah suatu proses atau suatu teks yang menjelaskan tentang proses atau proses kejadian fenomena-fenomena alam ataupun fenomena sosial maupun budaya, di mana teks eksplanasi ini dicirikan dengan struktur dan juga kaidah kebahasaannya. Oke, nah bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menurut kalian menyenangkan? Sangat menyenangkan, Bu. Oke, Ibu harap untuk pertemuan selanjutnya kita bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka agar lebih banyak interaksi dan juga semakin menyenangkan ya pembelajaran bahasa Indonesia ini. Nah, mungkin untuk pembelajaran berikutnya, untuk pertemuan berikutnya, Ibu akan meminta kalian membuat rancangan individu ya ini, membuat rancangan untuk teks eksplanasi. Nah, tadi kan temanya banjir tuh, berarti Ibu minta untuk pertemuan selanjutnya itu membuat rancangan teks eksplanasi berdasarkan struktur teks yang sudah dijelaskan itu dengan tema tsunami. Oke, anak-anak, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini telah selesai. Terima kasih kepada anak-anak ibu yang sudah aktif berbicara, kemudian juga yang presentasi tadi, yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan ibu. Semoga pembelajaran kita hari ini memberikan ilmu yang bermanfaat untuk ibu dan juga kita semua. Oke, kepada ibu mohon maaf ya kepada anak-anak apabila ada kata-kata yang menyinggung dan juga kepada Allah ibu mohon ampun. Mari kita ucapkan hamdalah untuk pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Oke, baiklah Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.